These people, they have no food. You do right now. That makes a difference. I love you, baby. Pada video hari ini, kita akan menonton film aksi perang berdasarkan kejadian nyata yang berjudul Black Hawk Down, yang dirilis tahun 2001. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai pada tahun 1993 di Somalia, Afrika Timur. Seorang panglima perang Somalia yang terkenal bernama Muhammad Farah Aidid merebut wilayah Mogadishu dan pengiriman makanan, yang menyebabkan ribuan warga Somalia mati kelaparan. Karena situasi yang memprihatinkan, marinir AS membantu mengirimkan pengiriman makanan kepada orang-orang di daerah tersebut. Tetapi Aidid lebih tertarik untuk melindungi wilayahnya daripada memberi makan orang-orang mereka. Di Mogadishu, pemberontak bersenjata lengkap tinggal di antara warga sipil. Seorang tentara Amerika bernama Sersan Gibson Hood menyurvei daerah tersebut untuk mencari sasarannya, Osman Ali Atto, seorang pemimpin faksi yang menjual senjata api kepada milisi Aidid. Saat Atto meninggalkan kota, Hood segera melaporkannya ke timnya. Segera setelah diberitahu, mereka mengikuti kendaraan target mereka. Helikopter langsung melacak Atto dan membawanya ke pangkalan militer. Setelah ditahan, Atto dengan tenang menghadapi interogasi yang ditangani oleh Jenderal Garrison. Dia memperjelas bahwa menangkapnya tidak akan membuat Aidid menyerah dan itu adalah perang saudara mereka, membuat intervensi Amerika tidak diperlukan. Garrison tidak setuju dan bersikeras bahwa intervensi mereka adalah karena jumlah kematian yang memprihatinkan di bawah pemerintahan Aidid, yang membuat situasi mereka genosida. Sementara itu, di markas besar Angkatan Darat AS, para ranger berkumpul di helikopter yang dikemudikan oleh Chief Warren Cliff Walcott dan mengambil Hood di area pertemuan di suatu tempat di gurun. Di markas, Todd Blackburn, seorang rekrutan muda kelas 1 swasta, mendaftar ke unitnya dan mengungkapkan semangatnya untuk bertarung. Dia kemudian dibawa ke Sersan Eversman, yang menyuruhnya mencari Letnan Beales untuk melapor kepadanya. Malam itu, tentara berpesta dengan babi hutan yang diprakarsai oleh Hood. Namun, Kapten Steele, seorang komandan yang ketat, tidak menyukainya dan menegur Sersan Sanderson karena membiarkan anak buahnya melakukan apa yang mereka suka. Karena sikapnya yang tidak masuk akal, banyak penjaga yang mengolok-oloknya dengan menyamar sebagai dirinya. Suatu saat di malam hari, para prajurit menghabiskan waktu luang mereka dengan ikatan dengan unit mereka. Di antara mereka adalah kelompok Letnan Beales, membahas tentang Somalia, di mana Eversman berbagi rasa hormatnya kepada mereka dan bahwa dia ada di sana untuk membuat perbedaan bagi negara miskin. Tiba-tiba, Beales mengalami kejang, menempatkan Eversman sebagai penanggung jawab unitnya saat Beales dipulangkan. Beberapa saat kemudian, Jenderal Garrison memberitahu para penjaga tentang intel yang mereka terima pada rapat kabinet senior Aidid yang akan datang. Misi mereka adalah menyerbu dan menculik tokoh-tokoh tingkat 1 Aidid, Omar Salat, penasihat politiknya, dan Abdi Hasan, menteri dalam negerinya. Setelah itu, Eversman mengumpulkan anak buahnya untuk mendorong mereka melakukan operasi dengan serius sebagai tentara elit dan meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terlepas dari bahaya operasi, beberapa dari mereka tampaknya menganggap enteng karena sengaja meninggalkan beberapa barang berharga mereka, berpikir mereka akan kembali sebelum gelap. Beberapa jam kemudian, seorang informan jalanan, Abdi, mengarahkan mereka ke lokasi anak buah Aidid saat garnisun mengawasi dari pusat operasi gabungan. Dia kemudian menjadi cemas saat mengungkapkan lokasinya kepada Garrison dan operasi dimulai. Tanpa sepengetahuan mereka, orang-orang Somalia sudah diperingatkan tentang serangan yang akan datang saat mereka bersiap untuk pertempuran dengan membakar ban dan warga sipil dievakuasi. Segera setelah tentara menyentuh pangkalan, semua unit menyebar dan memposisikan diri di pos mereka. Mereka dengan lancar menjalankan rencana mereka. Tetapi ketika seorang Somalia menembakkan RPG ke helikopter Black Hawk, untungnya meleset, Blackburn jatuh dan terluka parah. Di tengah itu semua, situasi semakin memanas ketika Somalia menyerang secara agresif. Blackburn kemudian dibawa dengan tandu ke gedung target untuk mengembalikannya melalui Humvee kembali ke markas. Sementara itu, unit Sanderson berhasil tiba di gedung target, dan mereka mulai memuat para tahanan ke dalam Humvee bersama dengan Blackburn. Selama pengangkutan, Grimes dipisahkan dari kelompok Eversman oleh ledakan RPG. Humvee kemudian meninggalkan area tersebut untuk kembali ke markas saat Sersan Struecker memimpin mereka keluar. Somalia terus menembak jatuh Humvee yang mundur, di mana Sersan Pila terbunuh sehingga Hood dengan berani menembak balik musuh. Tak lama kemudian, Somalia menembak jatuh satu helikopter Black Hawk yang dikemudikan oleh Walcott dan jatuh. Setelah itu, kelompok Eversman diperintahkan untuk menetapkan perbatasan pertahanan di lokasi jatuhnya untuk memeriksa orang-orang yang selamat. Dia memerintahkan 3 anak buahnya untuk bertahan sementara dia dan anggota kelompok lainnya pergi ke lokasi kecelakaan. Sementara itu, rombongan Sersan McKnight masih memuat para tahanan. Sanderson menyarankan setengah dari tim pergi ke lokasi kecelakaan. Segalanya menjadi tegang saat orang-orang Somalia mengepung situs tersebut. Orang yang selamat dari kecelakaan itu dengan berani menghadapi mereka untuk mengulur waktu untuk diselamatkan. Pada saat yang sama, grup Eversman disergap dalam perjalanan ke situs tersebut. Orang-orang Somalia menembak mereka dengan kasar, melukai salah satu anak buah mereka.
Selama pertemuan itu, Sersan Yurek dipisahkan dari kelompoknya dan bersembunyi di sebuah rumah. Di dalam, dia menemukan seorang wanita dengan anak-anaknya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak berbahaya dan diam-diam pergi. Begitu berada di luar, seorang anak dengan senjata menembaknya. Tetapi dia terpeleset, dan anak itu secara tidak sengaja membunuh ayahnya. Sementara itu, Humphrey Struecker tiba di pangkalan bersama para tahanan dan orang-orang mereka yang terluka. Setelah itu, tim penyelamat tiba di lokasi kecelakaan untuk membantu awak pesawat. Grup Eversman juga datang untuk membantu mereka. Mereka berhasil menyelamatkan yang selamat tetapi meninggalkan kru lain karena meningkatnya ancaman di daerah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Humphrey McKnight tidak dapat mencapai lokasi karena miskomunikasi dengan dukungan udara dan memakan korban dalam perjalanan. Sementara itu, Nelson dan Twombly memutuskan untuk meninggalkan pos mereka dan bertemu dengan Eversman. Menutupi punggung satu sama lain, Twombly menembakkan senjatanya ke dekat Nelson, yang membuat Nelson tuli untuk sementara. Selama ini, Somalia berhasil menembak jatuh helikopter Black Hawk lain yang dikemudikan oleh Chief Warren Duran. Itu jatuh beberapa blok jauhnya dari lokasi tanpa pasukan darat di dekatnya. Untungnya, Duran selamat dari kecelakaan itu, tetapi dukungan udara tidak melihatnya. Kembali ke pangkalan, situasi operasi yang mengkhawatirkan mendorong para prajurit untuk kembali dan memulihkan rekan-rekan mereka. Yang lain yang bukan bagian dari penyerang asli berbaris untuk bergabung dalam pertarungan, termasuk Specs, yang awalnya diganti karena cederanya. Sementara itu, Twombly dan Nelson dengan hati-hati melintasi medan perang untuk menemukan lokasi kecelakaan. Nelson melihat seorang tentara yang sedang berlari dan melepaskan tembakan. Untungnya, Yurek mengenali mereka dan bergabung untuk menemukan situs tersebut. Beberapa saat kemudian, dua penembak Jitu Delta Force, Sugat dan Gordon, meminta untuk mengamankan lokasi kecelakaan kedua dengan berjalan kaki. Sementara itu, Humphrey McKnight yang mengemudi ke lokasi kecelakaan dihadapkan dengan orang-orang Somalia bersenjata lengkap yang menyebabkan banyak korban. McKnight menangani situasi mengerikan mereka dengan membawa orang-orang mereka yang terluka dan mengikuti perintah dukungan udara untuk kembali ke rute yang berbeda. Dia hampir terbunuh oleh ledakan tetapi berhasil melarikan diri. Akhirnya, lokasi kecelakaan kedua dikelilingi oleh Somalia. Duran membela diri dengan kaki patah, menembak setiap orang Somalia yang mendekati helikopter. Sugat dan Gordon tiba di lokasi kecelakaan, tempat mereka menemukan Duran dan menyelamatkannya. Setelah itu, McKnight menghentikan Humphrey dan melihat kondisi anak buahnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan penyebab demi mengembalikan yang terluka ke markas dan mengisi kembali perlengkapan mereka. Sementara itu, kelompok Eversman tetap berada di lokasi untuk mempertahankan Black Hawk dan terpaksa menunggu hingga bala bantuan tiba. Sementara Duran menutupi punggung mereka. Sugat dan Gordon melindungi area di lokasi kecelakaan kedua. Namun tak terhitung banyaknya orang Somalia terus menagih mereka dan akhirnya menguasai situs tersebut. Sugat dan Gordon dibunuh secara brutal, dan warga merayakan kemenangan mereka dengan melepas perlengkapan mereka dan membawanya. Duran kemudian ditangkap atas perintah Aidit. Setelah beberapa waktu, rombongan Struecker tiba di Mogadishu, tetapi jalanan tidak memungkinkan bagi Humphrey untuk melewatinya. Oleh karena itu, Hood menyarankan berjalan kaki ke lokasi kerusakan kedua. Beberapa jam kemudian, Sanderson berhasil menemukan grup Eversman. Pada saat yang sama, Yurek, Nelson, dan Twombly menemukan mereka. Mereka berangkat untuk menutupi ketiganya untuk menjangkau mereka, tetapi seorang Somalia memperhatikan mereka dan melepaskan tembakan. Twombly ditembak di ransel, dan Kopral Smith membantunya tetapi malah tertembak. Smith terluka parah dan membutuhkan bantuan medis segera. Tetapi Garrison tidak dapat mengambil risiko helikopter lagi sehingga mereka harus menjaga situasi mereka sendiri. Sementara itu, rombongan Struecker tiba di lokasi kecelakaan kedua. Hood mengancam warga untuk menjauh dari helikopter dan mengebomnya. Di pangkalan, Garrison meminta bala bantuan dari pangkalan Pakistan, tetapi perlu beberapa jam lagi sebelum mereka sampai di sana. Sementara itu, Duran ditawan oleh Letnan Aidit. Dia bertanya apakah dia seorang Ranger yang membunuh anak buahnya, dan Duran menjawab dia hanya seorang pilot. Dia kemudian memperjelas bahwa Aidit tidak akan menyerah begitu saja, dan tidak akan ada perdamaian karena akan selalu ada pembunuhan di Somalia. Di sebuah bangunan terbengkalai, kelompok Eversman berupaya mengobati luka fatal Smith saat Grimes menyiapkan kopi untuk Sanderson. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi, dan orang-orang Somalia terus menyerang mereka dengan bom yang memojokkan para penjaga. Sementara ini terjadi, kelompok Struecker diam-diam mendekati musuh dari belakang. Mereka berhasil mengambil salah satu bahan peledak dan menggunakannya untuk melawan mereka. Kelompok Struecker kemudian bersatu kembali dengan mereka. Beberapa jam kemudian, bala bantuan mulai bergerak ke lokasi kecelakaan untuk membantu para penjaga. Sementara itu, di situs tersebut, Smith dan Eversman melakukan percakapan di mana Eversman memuji keberaniannya dalam menyelamatkan Twombly. Smith meminta bantuan untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia berjuang dengan baik. Tetapi Eversman mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi orang yang memberitahu mereka. Saat berbicara, dia menarik napas terakhirnya dan menyerah pada lukanya. Setelah kekalahan mereka, Hood memberitahu Eversman bahwa dia tidak memiliki kendali atas siapa yang hidup dan mati dalam perang dan mendorongnya untuk lebih fokus memimpin anak buahnya pulang. Beberapa jam kemudian, Somalia kembali menembaki para penjaga. Dukungan udara tiba di lokasi tetapi tidak dapat mengidentifikasi musuh di antara mereka. Mengingat situasinya,
Eversman memberanikan diri untuk menandai target dengan strobo untuk mengidentifikasi musuh dan berhasil melakukannya. Dengan sinyal, dukungan udara menembak musuh dengan senjata dan serangan roket. Segera setelah itu, mobil lapis baja dan Humvee tiba di lokasi Steel dan menyelamatkan orang-orang yang tersisa dan korban mereka. Tapi penjaga harus bertahan selama 5 menit sampai konvoi tiba. Begitu tiba, mereka menyelamatkan para penjaga dan memulihkan mayatnya. Tak pelak, penggalian jenazah Walcott dari helikopter menunda misi tersebut. 3 jam kemudian, tim penyelamat berhasil mengambil jenazah dari helikopter dan mengebomnya. Humvee, syarat dengan yang terluka, tidak memiliki cukup ruang untuk penjaga dan tentara Delta Force. Karena itu, mereka terpaksa berlari di samping kendaraan lapis baja menuju zona aman menuju stadion. Kelompok itu lari dan menghadapi kekerasan di sepanjang jalan, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Mereka tiba dengan selamat di zona aman tanpa korban. Kelompok-kelompok tersebut diberi air di stadion, dan orang-orang yang terluka segera dibawa untuk dirawat. Di ruang operasi, Garrison melihat kondisi mengerikan anak buahnya dan membersihkan darah dari lantai. Eversman melihat Hood menyiapkan perbekalannya dan bertanya apakah dia akan kembali beraksi. Hood memberitahunya bahwa dia lebih baik sendirian dan meninggalkan Cam. Dia kemudian berbicara dengan Smith di kamar mayat, di mana dia berjanji untuk memenuhi keinginannya untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia berjuang dengan baik. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Smith dan pergi. Film diakhiri dengan serangkaian flashcard yang mengakui keberanian 19 tentara yang gugur selama penggerebekan dan kematian Muhammad Farah Aidit pada tahun 1996. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.